Kita lihat di Ramadan besok, kira-kira tren baju muslimnya akan kemana? Semua kan Fathera pada waktunya. Kita kasih solusi. Mas Wildan, Mas Gunawan. Wow, ini bos-bos dari brand fashion muslim pria terbaik di Indonesia. Terbaik ya? Terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik, Bang Der? Karena saya brand ambassador. Iya, ini tuh. Karena Bang Der terbaik ya sebagai podcaster syar'i Indonesia. Terbaik harus bersanding deh. Iya, Masya Allah nih. Sebenarnya teman-teman penasaran ya gimana cara Fathera gitu kan, brand yang ini kan berdua nih, berarti yang punya dong. Ya bos-bos besarnya lah. Iya. Ada yang bilang yang punya Allah katanya. Emang semua titipan. Iya, semua titipan dari Allah. Betul. Ya, akhirnya sekarang bermodalkan 5 juta rupiah udah bisa ratusan. Gimana tuh caranya tuh? Coba kita lihat Instagramnya. Coba kita lihat. Ini terbaik di Indonesia. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tuh 82.400. Oh, sebelum saya gabung tuh nggak nyampe segitu loh. Oke, kita ukur ya nanti Bang. Sampai seberapa tinggi ya. Terutama habis podcast ini sih Bang. Habis podcast ini harapannya naik ya. 100 kalah harusnya. Oh, iya dong. Kalau nggak nyampe harus kita hitung ulang nih. Iya, kita hitung. Oke, berarti pertaruhkannya nanti angka saya perpanjang kontrak atau kenaikan angkanya apa tidak gitu ya. Gitu. Oke, kita akan kupas ya. Kenapa? Teman-teman soalnya banyak banget pengusaha muslim yang pengen tahu gimana sih sebenarnya cara bangun brand atau bisnis fashion muslim apa ya, pria gitu. Dari nol. Dengar-dengar modalnya cuma 5 juta, nggak percaya nih. Bener segitu. Hah? Modal awal gitu ya. Iya, modal awalnya. Pertama banget. Pertama Mas Gunawan setor ke saya, transfer itu 5 juta. 5 juta. Oh, jadi investor ente nih. Ya, dari ya awalnya kita diskusi dan semacamnya. Ya satu visi lah mau bikin usaha dan semacamnya gitu lah. Oke. Ya bisa dibilang Gunawan ini adik angkatan saya 2005 dia 2006 kuliahnya. Orang pertama yang percaya kalau Fathera insya Allah bakal besar. Oke. Yang lainnya nggak percaya. Bang Diri telat lebih tepatnya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Emang kenapa kepikiran bangun bisnis ini di kantor yang sekarang dijalanin ada masalah enggak? Enggak sih. Oh, enggak. Boleh saya sebutin kantornya? Nanti aja di penghujung. Ya, di penghujung. Tungguin teman-teman deh. Sampai-sampai kerja di perusahaan yang multinasional terbesar salah satunya di Indonesia, tapi malah pilih dagang baju. Di dagang baju ya. Emang di sana kurang gajinya apa gimana? Ya ternyata sepertinya Fathera lebih menjanjikan ya. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kan di sana kan pergerakan orang asingnya banyak. Nanti kita bahas. Di manakah beliau tempat bekerja? Kalau gue sebutin, insya Allah lu 99% tahu. Nah, sampai-sampai milih bisnis baju gitu kan. Nah, kita bahas dari awal ya. Tahun berapa tuh brand antum ini? 2015 pertama. Oke, 2015. Ya, itu tepatnya pas Ramadan 2015. Pertama di launching 86 piece baju, 20 desain. Oh gitu. Awalnya strateginya bisa dibayangin nggak? Satu desainnya berapa piece? Iya. 86. Berarti cuma 4 dong. 86 biji tapi 20 desain. Sebentar, kenapa harus 86? Ya kebetulan penjahitnya bisa jahitnya cuma 80. 2015. Kita pengennya lebih tapi dia nggak mampu dah. Itu produksinya di mana? Waktu itu sepupu istri saya, penjahit rumahan, ibu-ibu perempuan. Ya ibu-ibu ya perempuan. Iya dong. Iya dong. Ya sendiri gitu, kebetulan beliau dikenal jahitannya rapi ya karena saya kepingin ketika bikin produk ini benar-benar promise yang nantinya memang disampaikan ya. Ini produk jahitan rapi yang menerima juga merasakan itu sih gitu. Emang udah bahan ini dari awal? Belum sih, masih coba-coba tapi masih kurang lebih hampir mirip lah ya, 11-12 lah. Ini udah maksimal nih bahan yang ini udah memang udah yang impiannya begini. Kalau yang ini insya Allah yang 2022 ya akan
kurang lebih seperti inilah 99%. Karena udah tekan kontrak. Jadi harus beli ke sini sama vendornya. Iya, sama vendor. Berarti nggak ikhlas ya. Karena udah di grade yang terbaik lah. Iya, ini banyak yang bilang seperti itu. Ini jujur aja. Bukan karena ini ya, maksudnya bukan karena brand ambassador itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang suka dibanding-bandingkan dengan brand lain. Oh ya, oke. Yang mana tuh? Yang di mall maksudnya? Nggak usah dipancing ya. Pokoknya ada lah. Saya tahu lah kompetitornya. Yang saya dulu di situ. Oh, pernah di situ juga ya? Berapa lama? Ya hampir setahun lah. Kita lebih ya nanti ya. Iya. Amin. Iya. Bukan, saya sebenarnya mau bluffing ke anda dengan bilang bahwa wah ini bagusan di sini gitu kan. Tapi kan khawatir kalau memang ternyata Anda tidak lagi percaya sama saya, minimal bisa balik lagi ke tempat kemarin. Oke, lanjut ya. 2015 86 piece 20 katalog. Iya, jadi ada yang cuma kita bikin satu piece size L gitu misal. Ada yang paling banyak itu satu desain 8 piece. Satu desain 8 paling piece. Banyak itu. Jadi ketika satu laku ya udah waktu itu masih pakai Facebook pribadi. Jadi sold. Ini jualan pertama kok udah sold terus gitu ya. Gimana caranya bisa sold gitu? Ya kan jumlahnya cuma 2, 1. Oh iya. Dibeli satu ya udah habis. Bu, ya itu keren ya, sebagai marketing enak ya. Sold nih limited edition. Enggak bukan gini. Artinya cara masarin pertamanya kali gimana? Kan itu dari nol banget. Iya. Ya kita kan kuliah di UGM sama-sama. Kita teknik mesin. Saya angkatan 2005, Gunawan 2006. Masuknya? Iya, masuknya. Kan kita udah punya modal pertemanan ya, yang udah menyebar juga tuh. Yeah. Saya lulus 2010, Gunawan sama ya. 2011. Oh ya, ding. Pertemanan sudah menyebar. Ya ke mereka lah sebenarnya, mereka yang pertama, teman-teman sih banyak yang pertama jadi pembeli. Gitu. Jadi kebetulan dulu itu brand ambassadornya bukan Bang Dedi, masih belum Bang Dedi. Siapa? Ustadz. Salah satu ustadz yang Ustadz Abdu ya? Juga. Loh. Boleh disebut ya? Boleh. Ya kan guru kita juga. Oh iya betul. Ustadz Abdu Twasikal kan? Iya betul. Iya, Masya Hafidahullah. Alhamdulillah dengan beliau memang tulus ya. Gak apa-apa ya saya bilang tulus ya. Gak apa-apa. Karena dulu gak dibayar. Iya. Sebentar, Anda tahu tentang buruknya seorang adab pada guru? Enggak, guru gak dibayar, Ustadz. Ustadz Abdu ini kakak angkatan kita. Oh ya, beliau UGM juga ya? Iya, dia 2002 kalau nggak salah ya. 2002. Iya, 2002. Kalau nggak 2002, 2003, saya 2005, dia 2006. Gunawan. Nah, kan dekat. Emang niat awalnya memang membantu itu, ada teman sama di kajian punya bisnis, beliau support gitu. Dan karena beliau likers di FB-nya aja waktu itu 1 juta, udah 1 juta lebih pokoknya. Likersnya di tahun 2015 ya. Jumlah like kan ya? udah follower, maksudnya follower di IG kan likers dulu. Oh iya. Itu udah segitu kan, dia ngomong aja mention Wildan Salim itu kan udah terasa ya impactnya luar biasa. Saya tunggu 1M follower. Iya. Angka beda lagi dong. Kalau follower saya naik kan kontraknya kan gampang. Kan kita juga naik nanti. Oh iya, insya Allah benar. Amin. Itu dari situ akhirnya gini deh. Kenapa kepikiran pertama-tama tuh bikin 20 desain dulu? Enggak sih, ya lebih ini sih sebenarnya karena kita kepingin kalau sebuah brand pertama muncul sudah banyak produk. Kan pilihannya jadi banyak dan lebih dipercaya gitu. Daripada kalau baru jualan pertama cuma ada 4 pilihan gitu kan. Oh iya. Gimana ya? Kan mereka nggak tahu jumlah stoknya berapa. Bener Kuncinya ya. itu sih. Kuncinya itu makanya lebih meyakinkan gitu. Lebih meyakinkan ya, makanya dipilih 20 ya. Maksudnya biar banyak varian ya. Sebenarnya nggak sengaja juga sih. Intinya pingin bikin yang banyak, mampunya seberapa ya udah kita jual. Waktu itu jualnya juga udah di Lebaran H-10. Oh iya, siapa yang posting? Ustadz Abdu? Saya. Oke. Ada nggak desain yang awal-awal?
Aduh, malu nanti. Lo, ini justru menginspirasi Oh, gitu ya? ke teman-teman bahwa nggak perlu desain bagus. Ada nggak di Karena bawah jadul dan modelnya juga jadul. Nggak apa-apa. Model orangnya jadul. Siapa? Siapa? Karena dia yang desain dia sekaligus jadi modelnya. Sekali model dulu ya. Anda kayaknya nggak ada di sini deh, belum ada di sini. Oh, belum ya? Di Facebook pribadi saya. Nanti di scroll lama banget. Oh iya. Searching aja mungkin Fathera 2015 kali ya. Coba Fathera 2015. Kalau muncul. Oh, jadi makanya saya tadi bertanya-tanya 5 juta dapat apa? Ternyata yang desain dia, yang model dia. Iya. Iya, kan murah. Saya juga dulu fashion desainer grafis dulu. Oh iya. Kayak Romexio. Oh, logo desainer. Jadi logo bikin sendiri, packaging bikin sendiri, apa-apa Ini? bisa, itu dia. Yang mana? Kalau yang tahun Yang pertama kali dijual yang 20 varian itu yang mana? Sebelum jadi kayak sekarang ya, Fathera Masya Allah sekarang ya desain-desainnya ya. Oh gitu ya. Iya. Siapa sih desainernya? Emang siapa? Ada orangnya? Ada. Ya kalau dulu kan ya Mas Wildan. Mas Wildan sendiri ya? Sekarang Oke. juga Mas Wildan. Memang ente juga sekarang? Iya. Emang ya? Iya. Sayang. Oh gitu. Enggak. Tabletnya ada di ruang sana. Oke. Bedain antara memang pengen di-create sendiri sama memang nggak mau modal buat bayar orang. Buat bayar orang. Itu perjuangan seorang CEO sih. Iya. Everything officer. Semuanya di babat. Semua dikerjain. Yang tahun berapa? Yang tahun 2005 mana? 2015. Ini nih. Itu enggak ini. Ini 2005 ya, itu 2015 tapi pasca lebaran. Iya. Ini Iya. jauh banget ya sama yang sekarang ya. Iya, dulu stylenya kayak gitu sih. Dulu Mungkin kalau yang make Bang Dery dulu pas masih jadi mungkin lebih bagus sih looknya. iya bener. Ini bapak-bapak banget ya. Bapak gua begini nih seleranya nih. Hah? Dulu sejadul gini. Yang ini Fathera nih. Ini termasuk bagus loh, jangan dibilang jadul nih. Oh bukan, maksudnya kan beda sama sekarang. Ini kan gitu, iya, koko iya. Shanghai banget, Ah, bos. iya, iya. Dulu tuh masih main variasi. Ada yang Shanghai, ada yang kerahnya panjang, kerahnya pendek, kerah bundar, macam-macam. Tapi akhirnya 2018 kita pakai satu jenis kerah supaya bisa lebih ikonik gitu ya. Ciri khas. Ciri khas gitu. Kita pakai yang kayak gini sejak 2018. Pakai gini sampai sekarang ya, Sampai sekarang split. Fokusnya begitu ya. Split collar. Namanya apa sih? Kerah melebar. Kerah pendek dan melebar. Oke. Split collar. Sip, yuk kita bahas lagi nih satu persatu. Abis itu Mas Gunawan ini gimana perannya? Sebagai investor kah doang atau apa? Gimana? Apa masuk in charge lebih dalam atau mantau dari Papua saja di perusahaan kelepasan perusahaan di Papua yang besar? Aduh, Harusnya di akhir. harusnya di akhir. Kan saya nggak sebut namanya. Oh, Itu iya, namanya. iya. Saya kan nggak bilang Freeport. Betul. harus di-cut sih. Itu ada editnya gitu. Oke, lanjut. Gimana ini? Ini pembagian seperti apa sih? Coba kasih solusi buat teman-teman nih. Cara membangun dari awal nih brand fashion gitu gimana? Kalau membangun dari awal ya memang konsep banyak di Mas Wildan ya. Cuma memang dari sisi sayanya mungkin lebih banyak membantu mengimbangi, mengontrol lah ya, Ya, mengontrol seperti apa sih kita mau, apalagi kan dengan pengalaman saya yang sedikit banyaknya ada di corporate gitu kan ya. Ada hal-hal mungkin yang saya dapatkan di corporate itu bisa kita praktekkan di Fathera gitu. Apa tuh? Apa kira-kira? Ya misalnya kalau dulu dalam budgeting gitu ya, dalam budgeting bagaimana kita memforecast budgetnya, bagaimana kita bicara mengenai capital budget dan segala macamnya itu sih. Atau sederhananya sih mungkin ketika kita berbisnis awal biasanya kan penggunaan uang itu jadi suatu hal yang momok kali ya. Banyak orang yang terjebak untuk pakai uang buat ini itu gitu ya. Kadang ketika saya kepingin A gitu misal mungkin cashnya paling kerasa di 2019 ya. Kita kepingin beli mobil operasional misal gitu. Wah, itu berasa tuh. Dia yang ngimbangin. Nggak boleh. Saya yang protes pertama. Gitu. Berarti sebagai COO atau CFO juga ya? Pokoknya ya dia CEO juga. CEO juga. Officer pokoknya. Oh gitu. Lah secara struktur di akta apa? Enggak, Ding. Kita belum ber-PT. Oh gitu. Iya sampai sekarang. Nanti kan. Enggak lah kan justru kan. Oh, iya. Tapi pajak PPh 21.
Kita udah dari 2018 sejak omset cuma 50 juta kita udah setor pajak. kita. Mantap. Karena Sampai sekarang ya, bukan cuma iya. 2015. Oh, tadi saya dengar cuma abis itu nggak bayar lagi pajak. Oh ya bayar dong. Insya Allah laporan pajaknya aman karena kita nggak ngemplang 1 bulan pun gitu. Benar-benar kita omsetnya sekian kita bilang sekian gitu. Oke, bulan ini berapa omsetnya, berapa miliar? Kan kita nol masih sekarang. Apanya nol? Sampai pandemi ini kan, selama pandemi OKM dibebasin pajak. Oh iya bebas. Oh iya, pajaknya aman ya. Tapi omset kan tetap miliaran kan? Per apa ini? Iya. Kalau per bulan belum sih. Per jam. Iya, jadi bisa dibilang gini. Kalau saya bilang jujur per bulan belum gitu ya. Belum dan akan sih insya Allah. Oke, insya Allah. Ya, insya Allah. Semoga sih di tahun ini. Oh iya benar, amin target. Terus? Iya. Apa tadi saya jadi lupa. Ya pokoknya cara membangun pembagiannya, struktur organisasi sampai akhirnya dapetin omset segitu gitu ya. Gimana sistem awalnya, langkah-langkahnya? Nyiapinnya, timnya. Mungkin mindset kali ya dia. Iya, sebenarnya mindset sih sama-sama. Saya lihat Gunawan juga dia tipikal, bisa dibilang gini, ada ketika kita sebagai pebisnis ada investor masuk, mungkin tujuannya karena dia punya uang lebih dan pingin dapat uang tambahan setiap bulan misal gitu ya. Dan Gunawan ini bisa dibilang 4 tahun itu nggak dapat apa-apa. 4 tahun nggak dapat apa-apa? Ya dia nunggu Vatera benar-benar tertata, profit. Ya. Profit artinya sebenarnya dulu profit, cuma nggak karuan gitu, nggak ada laporan keuangan. Tapi saya coba jaga amanahnya sih, dan dia percaya sih, alhamdulillah ya percaya sama saya gitu. Cuma secara laporan keuangan nggak sempat karena ketika jadi CEO, ketika lagi mikirin keuangan operasionalnya keteter. Iya. Ketika lagi mikirin operasional keuangannya keteter. Pilihannya mau di mana nih? Operasional maksudnya termasuk produksi, termasuk desain, kan jadi desainer juga kan tadi. Oh iya. Bukan cuma desainer bajunya loh. Apa? Desainer marketingnya juga. Lah sekarang udah ada punya tim tapi kan? Alhamdulillah udah punya. Jadi gitu, pilih mau fokus di mana nih? Ketika mau pilih keuangannya lancar, tapi operasionalnya keteter, atau operasionalnya keteter, keuangannya kadang jadi berantakan. Loh, kenapa berantakan tidak ada laporannya maksudnya. Iya, kenapa nggak hire? Akhirnya di 2019, sebenarnya di 2018 akhir udah mulai sadar. Ini harus segera masuk orang finance. Tapi akhirnya bisa kita rekrut di bulan April 2019. Habis itu ya udah urusan finance beres, tertata, udah mulai kelihatan. Oh ternyata selama ke belakang kita udah profit loh gitu. Gitu sih. Iya finansial. Jadi perjalanannya memang bisa dibilang Vatera 2015 sampai September 2018 itu memang proses pencarian gitu ya. Proses bisa dibilang mungkin ya belum seutuhnya berbisnis lah bisa dibilang. Sebenarnya sudah berbisnisnya sudah seutuhnya, cuma secara brand belum kebentuk dengan bagus gitu. Namun sejak September 2018 setelah kita menutup retail ya, kita tidak jual retail sama sekali dan hanya jual ke agen. Ya. Disitulah grafik mulai naik tajam sih, lumayan gitu ya, maksudnya kenaikannya persentasenya lebih dari 100% tiap bulannya gitu. Walaupun di beberapa bulan perlu ada penyesuaian ketika penjahit, konveksi atau vendor itu dapat limpahan order kan nggak bisa serta-merta ya, dia tiba-tiba langsung bisa nyediain sekian. Ada penyesuaian yang ada kalanya kadang telat, kadang ternyata dari yang diminta jumlah penjahitnya ini belum mencukupi nih gitu. Ada sih stabilisasi, tapi alhamdulillah sejak 2018 itu bisa diproyeksikan untuk naik dengan cukup signifikan gitu. Oke. Langkah apa sih awal-awal ketika mau bangun brand bisnis baju muslim atau mungkin fashion pria ya? Ya gitu ya, maksudnya yang perlu diperhatikan apa aja tuh? Gitu poin-poinnya selain mindset, produksinya bagaimana, sistem kemitraan dan keagenan tadi seperti apa SOP-nya, gitu kan, berapa margin yang dia dapat, itu kan harus jelas tuh. Betul. Terus juga reseller berarti under agen kan? Iya. Terus tiap kotanya berapa agen yang dibolehkan? Betul. Itu boleh tahu nggak teman-teman? Boleh banget. Gimana? Insya Allah sih Vatera prinsipnya senang berbagi sih. Kita kepingin berbagi. Artinya kita senang ketika memang ada pengusaha muslim yang bisa juga bertumbuh ya, bisa
bisa bisnisnya jauh lebih baik gitu ketika dapat sharing dari Vatera itu. Dan itu memang saya lakukan dari dulu sih. Saya selalu terbuka sih atas mungkin pengalaman yang sudah kita lewati gitu. Kalau boleh dibilang mungkin dari 2015 ya, walaupun nanti saya jelaskannya pendek-pendek aja. Kalau di 2015 pertama sih saya mikirnya waktu itu jual retail masih kan ya. 2015 sampai dengan 2017. Ya. Langsung ke konsumen atau end user ya? Tanpa ada mitra ya? Tanpa ada mitra sama sekali sampai dengan 2017. Intinya sih kita bisa satu jualan laku bisa diputar lagi duitnya buat meningkatkan jumlah produksi gitu. Terus gitu konsisten dilakukan tapi punya strategi. Ketika 2015 sampai 2016 produksi waktu itu masih sekitar 3 bulanan ya. Jadi kita nunggu 3 bulan supaya produksi itu supaya produk supaya produksi itu bisa ada sekian jumlah yang bisa dijual gitu loh. Nunggu 3 bulan. Kenapa harus nunggu 3 bulan? Karena waktu itu cuma satu penjahit. Oh, satu orang. Yang tadi bikin 86 piece itu. Rumahan gitu. Betul, rumahan. Di rumah, bukan di kayak brand-brand yang lain gitu. Karena saya sebelum memulai Vatera sama sekali nggak kepikir bahwa akan terjun seorang Wildan Salim yang kuliahnya teknik mesin, nggak kebayang bakal bukan terjebak tapi enak gitu. Oke. Di dunia fashion gitu. Sebenarnya nggak kebayang sama sekali. Padahal sudah diinterview di salah satu BUMN di Indonesia. Siapa? Oh iya. Acara apa? Di interview untuk recruiting ya. Oh, enggak, gue pikir interview talk show gini acara. Tinggal tanda tangan. Interview kerjaan. 2010 itu sudah mau keterima di perusahaan BUMN. Ya cukup terkemuka di Indonesia. Apa namanya? Gak usah. Ya kan udah nggak di situ. Belum. Waktu itu mau tanda tangan kontrak tapi saya 5 menit sebelumnya telepon orang tua sih minta izin. Saya mundur boleh nggak Bu gitu. Terus alhamdulillah ya ibu orangnya nggak banyak tuntutan sih waktu itu ya terserah kamu gitu. Ya akhirnya saya pulang nggak jadi tanda tangan kontrak gitu. Karena mau gedein Vatera. Yang itu kan masih 2010. Karena ya saya kepingin men-challenge sih. Saya ngerasa bahwa peluang untuk mempunyai kondisi ekonomi atau finansial yang lebih baik itu saya yakin waktu itu tuh ada di berbisnis atau entrepreneurship gitu. Itu sih keyakinan itu. Jadi kepingin membuktikan aja sih itu. Tapi ya sudah 10 tahun yang lalu ya. Udah waktu itu ya. Iya. Nah kalau ente gimana Gun? Maksudnya apa nih? Kan tadi Wildan udah ngomong lulusan masuk berapa? 2005. Dia 2006 kuliah. Oke, Mas Wildan udah ngomong. Mas Gun belum cerita nih. Emang udah ngantor duluan tuh di Papua? Ya waktu itu sih udah kerja duluan di Papua. Udah kerja ya. Dari dulu sih Nian juga begitu ya, Kang Dery. Jadi ya selain bekerja di perusahaan juga ingin menjadi entrepreneur gitulah dulu ya. Idealismenya begitu. Ada satu momen sebenarnya di 2010 kayaknya atau 2009 ya kita tuh pernah ngobrol-ngobrol. Sama-sama punya mimpi di dunia bisnis. Maklum orang Padang. Padang bisnis. Iya bisnis. Saya jual pulsa. Mas Wildan yang desain kan. Oh iya. Bannernya maksudnya sama logonya. Ya itu. Akhirnya nggak jalan. Jalan. Selama kuliah. Cuma kita ada satu momen ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Kita sama-sama pingin punya mimpi bisnis. Cuma saya pilihannya saya lebih kepingin bangun mental sih sebenarnya. Karena saya ngelihat pebisnis yang paling utama itu mungkin bahasanya mindset kalau sekarang ya. Yeah. Kalau saya dulu bilangnya mental sih, mental untuk jadi pebisnis. Jadi saya lebih memilih untuk terjun langsung dan belum pernah punya pengalaman di corporate memang. Kalau Gunawan kebalikannya, dia lebih memilih bahwa modal bisa menentukan jalannya sebuah bisnis. Dia milih cari modal dulu. Sambil gali. Sambil gali tambang. Di free. Boleh disebut gak sih? Katanya tapi kan walaupun disupport sama Vatera sekarang kan total di Vatera, katanya
jadi resign? Enggak ya? Enggak kan saya nanya. Nanya jadi resign apa tetap mengabdi pada kantor tersebut? Ya mungkin nanti setelah podcast ini bisa kita pertimbangkan. Sebenarnya pengen saya tanya dengan serius. Sebenarnya Gunawan seberapa serius sih kamu percaya sama Fathera? Betul. Kalau cuma di belakang kan nggak ada bukti. Iya. Kalau dia ngomongnya di sini bisa dipegang. Bisa dipegang. Karena nggak akan dihapus kan kontennya. Bener-bener. Nah, cara memilih desain gimana sih? Tapi sebelum ke situ gue penasaran sih. Pengen tahu dulu nih nama Fathera itu sendiri dah. Tadi belum bahas. Tadi kita sempat bahas nama-nama apa? Cara penamaan cara brand, ya di offline bahas bagaimana cara memilih nama brand gitu ya. Ini Fathera sebelum bahas mengenai siapa gimana cara ngatur buat desain sehingga diterima sama market. Iya. Kan itu kan salah satu problematika pengusaha baju ya. Betul. Kalau jualan kan yang pertama kali dipikirkan salah satunya bahkan itu adalah desain. Ya kan, bentuk desain produknya, bajunya, apa segala macam itu yang menjadi visual pertama lah ketika orang pengen beli baju. Betul. Itu dulu tuh. Kedua mungkin bahan ya. Karena yang terlihat di sosial media, yang terlihat digantung di toko dari jauh kan pasti kan model dulu nih. Model. Ya kan, koreksi kalau saya salah nih. Baru dideketin baru ke bahannya. Bahannya panas, bahannya nggak enak. Yang pertama visual itu. Nah, sebelum bahas itu kita nama Fathera dulu deh. Belum kejawab dari tadi. Simple sih sebenarnya, dan ini banyak dilakukan sama pebisnis sebenarnya. Memakai nama anak kita. Karena digabung. Iya, digabung. Siapa? Awalnya sebenarnya dulu ketika belum ketemu Gunawan ini, saya namanya mau Fadera. Fadera tuh nama siapa? Fadel Ibrahim, nama anak saya nomor 1. Pertama. Dari istri yang pertama juga. Dari istri yang pertama. Iya. Dan selamanya ya. Biar dia seneng. Iya, biar dia seneng. Biar dia seneng. Berarti kalau nggak tayang, lu nggak akan ngomong begini dong. Biar dia seneng. Emang niat hatinya emang. Makanya disebutin. Oke. Terus rencana yang kedua kapan? Enggak maksudnya namanya. Iya, terus kemudian Gunawan tadi menyatakan ingin join gitu, yakin gitulah ya dengan apa yang ada di kepala saya, ide yang ada di kepala saya. Dari nama Fadera itu ya, Fadilnya tetap dipakai. Fadil. Oke. Fadil tapi pakai ejaan Fadel. Kayaknya 1. Oke. Fadel. Nama anak Gunawan yang pertama Haira, perempuan, tapi ini kan mau jadi baju cowok. Gimana supaya bisa supaya aksennya tetap universal? Ya, dan tetap ada unsur islaminya. Justru dengan Fadera malah mungkin nggak kelihatan islaminya sih sebenarnya. Tapi dengan memasukkan unsur KH, ini jadi branding tersendiri sih menurut saya. Iya, Fathera tuh ada artinya tahu. Konsonan KH itu hanya dimiliki oleh bahasa Arab kan ya. Setahu saya kayaknya loh. Sepertinya begitu. Fathera, Haira ini jadi hair gitu. Oke. Fathera. Kemarin ngobrol sama Ustadz Riyad. Pas lagi sama ada Ustadz Zulkarnain Sunusi juga, hafizahumullah. Ustadz Riyad tuh yang tercetus terceletuk Fathera artinya ada ternyata. Apa? Iya, bahasa Arab. Aduh. Oh, ya? Saya baru tahu. Bener. Cuma mungkin googling kali ya. Sih, ya. Iya, tapi terlepas dari Ustadz Riyad Badre hafizahullah ini ya, tahu ejaan spelling apa segala macam ya. Pas lagi kita ngomongin besok siapa dari podcast gitu kan. Fathera gitu. Oh, beliau tahu ya? Beliau langsung ini lebih ke arti ajib apa gitu di beliau. Maksudnya positif. Iya. Cemerlang apa mengkilau? Lupa lah pokoknya. Coba ntar bajunya ya, cemerlang. Iya, sesuai brand ambassadornya. Mungkin deterjennya sih yang. Biar besok jadi brand ambassador. Iya benar. Nah itu maksudnya akhirnya ketemu lah jadinya Fathera. Iya. Singkat cerita jadinya Fathera. Iya, dari 2 anak itulah sesimpel itu ya. Iya. Sebenarnya lebih dalam sih karena Fadel ini memang menjadi bisa dibilang why ya, energi terbesar saya sih gitu, dan Gunawan support ya di situ itu. Fadel ini anak pertama saya lahir bulan Juni 2014. Tadi kan Fathera lahir 2015 ya, pertengahan pas Ramadan. Itu Fadel didiagnosa dan memang sudah dites sih secara DNA. Bukan DNA, kromosom. Dia positif Down syndrome. Nah itu jadi semangat saya sih. Awalnya sih dosa apa ya yang saya lakukan? Fitrahnya manusia begitu kan. Manusia gitu.
Tapi Introspeksi. saya kemudian coba berpikir dibalik gitu ya. Ya mungkin dari sini Allah akan menunjukkan jalan, menjadikan ini sebuah cara bahwa Fatera akan menjadi inspirasi dan akan membawa dampak besar nanti untuk orang-orang seperti dia dan yang lebih luas lagi sih. Oke, Afwan. Down syndrome itu yang mukanya sama semua. Iya, Mongol. Apa namanya? Disebutnya Mongoloid. Mongol. Kayak orang China. Boleh di browsing juga bisa. Iya, coba deh. Down syndrome. Iya, kayak orang-orang China atau Tiongkok gitu kan? Iya, makanya disebutnya Mongoloid. Mongoloid. Kalau nggak salah Mongoloid. Coba Down syndrome coba deh. Iya kan, bener kan? Ada Mongol-Mongolnya gitu. Iya bener. Ini kita menginspirasi buat teman-teman atau memotivasi gitu ya. Iya. Sehingga yuk buat para orang tua yang memang Allah karuniai anak yang qadarullah Down syndrome, ayo semangat gitu. Iya. Ya kan ini kan buat naikin kan, kadang kan ini saya nggak semua ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang down apa segala macam kan. Memang ada. Bahkan istri saya sendiri juga 1 bulan sebenarnya agak bukan shock sih ya. Gimana nanti kita menyiapkan dia ke lingkungan, orang-orang sekitar kita akan berpikir seperti apa, itu kan sempat jadi beban pikiran gitu ya. Tapi saya semangatin sih, karena kalau istri down, saya juga ikut down, kan berabe nanti ya. Jadi saya ngimbangin sih bahwa ya mungkin nanti Allah akan ngasih jalan lah lewat dia gitu. Ya Allah punya rencana lah dengan dan karunia. insya Allah masih sampai dengan sekarang memang itu yang jadi komitmen kita, dan Gunawan juga selalu mendukung gitu. Bahkan kita tuangkan di visi misinya kita. Oke. Salah satu misi kita memang Fatera akan menjadi bagian yang berperan serta membangun infrastruktur pendidikan di Indonesia. Tapi akan dimulai dari untuk anak-anak berkebutuhan khususnya Down syndrome dan berkebutuhan khusus lainnya lah. Oke, berarti Down syndrome yang Mongolian face gini ya? Iya, betul. Bentar ya, berbeda dengan autis ya? Oh beda ya. Beda. Tapi mungkin autis lebih familiar sih, karena lebih banyak bisa dibilang. Oke. Ini kalau kata dokter 1 banding berapa dengan kelahiran seperti ini? Biasanya kan ada data 1/1000 kalau nggak salah. 1/1000 ya? Itu memang kayak udah rizkinya siapa yang dapat jatah bisa dibilang. Karena secara medis pun belum diketahui sebenarnya penyebabnya apa. Nama Down itu sendiri sebenarnya nama penemunya kan, bukan berarti Down itu anaknya Don gitu ya. Oh gitu. Itu nama penemunya memang namanya Down. Siapa Down gitulah, penemu Down syndrome itu kan ada. Oh gitu. Coba buka dong. Namanya Down syndrome. Ya, ini buat edukasi saya nih. Maksudnya saya jadi tahu gitu kan. Iya. Sindromnya tuh memang sindrom kan, iya, tapi betul. penemu Down syndrome. Jadi coba. Down syndrome ini bisa dibilang kalau manusia kromosomnya jumlahnya 23 pasang atau 46. Kalau anak Down syndrome 47. Jadi dan itu di seluruh sel tubuhnya loh ya. Jadi memang berpengaruh ke jangka panjang. Dari orang tuanya berarti? Dari orang tuanya Dari pasti. Orang tuanya. Cuma memang secara penyebab itu belum diketahui apa sih yang menyebabkan orang kok bisa genetiknya kromosomnya begitu. Oke, coba kita lihat. Nah, namanya John Langdon. Nah, oke, ini ada narasinya, kita bacain ya. Kelainan bawaan ini pertama kali diteliti oleh dokter asal Inggris, John ngomongnya Afwan kalau salah pronounce. John Langdon Down. Dia mendeskripsikan tentang gejala kondisi genetik itu pada tahun 1866. Namanya pun diabadikan dalam kelainan kromosom pada manusia yang kita kenal dengan Down syndrome. Oke. Ya tadi ya 46 kromosom, kalau dengan Down syndrome anak yang 47. 47. Di kromosom ke-21 biasanya. Kan tadi ada 23 pasangan. Iya. Dia di 21-nya itu 3 biji. Harusnya kan 2 atau sepasang. Dia 3 isi. Itu bisa disembuhkan nggak sih Afwan? Mungkin dengan sepengetahuan antum. Kalau secara medis yang saya baca sih enggak sih. Memang kita udah harus ngerawat dia dengan dengan kondisinya dia Down syndrome gitu. Kalau secara medis, walaupun secara dari sisi syariat ya Allah sangat mungkin gitu ya sebenarnya. Cuma kalau dari sisi medis ya memang anak Down syndrome ini secara pertumbuh kembangnya nanti usia mentalnya setengah kali usia fisiknya. Rumusnya kurang lebih gitu. Rumus standarnya defaultnya gitu. Ya itu, tapi kita bisa setiap anak yang terlahir seperti ini atau autis dan sebagainya pasti kan punya kelebihan tuh. Oh iya. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan, menyediakan ekosistem dia untuk bisa bertumbuh,
berkembang dengan baik, mempunyai tumbuh kembang yang baik sih, insya Allah dia akan bisa menyatu dengan masyarakat. Makanya memang kalau boleh nambahin lagi nih, biar nggak takutnya tambah panjang nanti. Ya, nggak apa-apa. Iya, jadi ini kan cikal bakal nama Fathera kan. Iya, memang. Oke. Jadi memang ini jadi optimisme saya juga di tahun ini 2022, saya ingin mengawali misi tadi gitu ya, ingin saya wujudkan di setelah Lebaran tahun ini sih, karena ini hitungan manusia sih ya, hitungan manusia bahwa setelah Lebaran ini ya insya Allah Fathera akan jauh lebih saya bilang jauh lebih besar gitu ya. Insya Allah. Bisa dibilang ya Bismillah, amin gitu. Jadi kita ingin mengambil sebagian hasil lah gitu dari pasca Lebaran nanti ini, memang untuk saya kepingin mengembangkan sebuah platform ya, mirip dengan saya ingin menggabungkan antara kayak ruang guru, saya sebut nggak apa-apa. Ruang guru sama kasih solusi. Ya kasih solusi sebagai promotor. Oh iya. Oke, ruang guru kita bisa dengan Sekolah Murid Merdeka, punya kakaknya Najwa Shihab, siapa ya namanya saya agak lupa. Oke. Itu SMM ini menerapkan blended learning, jadi menggabungkan antara homeschooling dengan konvensional, simpelnya gitu sih. Akhirnya peran Fathera? Nah, dengan ruang guru itu kan menghubungkan antara guru dengan atau akademisi dengan murid gitu ya, yang butuh skill atau ilmu lebih gitu ya. Sementara kita bisa platform donasi. Kemudian SMM ini sebuah bentuk platform pendidikan masa depan sih saya ngelihatnya. Ya. Bahwa ke depan pendidikan itu nggak harus yang konvensional banget ya sekarang, harus masuk sekolah ya, harus duduk berapa jam, 8 jam mungkin gitu ya, atau lebih atau kurang gitu, ya hanya belajar sesuai dengan arahan dari guru gitu. Nah saya ingin mempunyai misi bahwa orang tua Down syndrome atau orang tua anak berkebutuhan khusus tuh adalah terapis yang paling ideal 24 jam untuk menjadi terapisnya anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Nah saya ingin menghubungkan antara orang tua ini dengan satu dokter anak, psikolog, terapis, dan guru berkebutuhan khusus ABK, guru ABK. Kalau ini disediakan sebuah platform yang mana mereka bisa bertemu, dan untuk orang-orang yang tidak mampu bisa digalangkan donasi, orang yang mampu bisa menjadi donatur juga. Ya, dengan konsep pendidikan seperti itu akhirnya orang tua bisa menjadi terapis dan pendidik 24 jam bagi anaknya. Itu lebih ideal sih. Mantap. Karena kasihan loh, pengalaman kita pengalaman kita mengurus Fadel ke terapi ya harus ngantri, apalagi yang BPJS tuh antrinya jauh lebih lama gitu ya. Padahal dengan waktu yang sangat pendek terapi cuma seminggu mungkin 2 kali lah sekarang yang BPJS tuh. 2 kali, satu pertemuan cuma setengah jam, itu sangat tidak efektif itu. Dan kalau ini bisa kita bisa menghadirkan bersama-sama platform ya, baik yang mungkin mengedepankan sisi Islamiknya gitu ya, Islamic learningnya, maupun mungkin yang umum juga bisa, karena umat Muslim juga harus berperan untuk semua umat gitu ya, karena ini kan kebaikan gitu. Jadi bisa dibikin versi umumnya, versi Islamiknya itu tuh. Ini keren sih menurut saya gitu, karena menjadi terobosan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di zaman sekarang yang itu sangat mengakomodasi hal-hal seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah mudahin deh ya. Insya Allah sih itu. Dengan ada seperti ini kan Tekadnya Fathera sih ya, kita pengen mengambil dana yang mungkin bisa dibilang cukup besar sih untuk bisa menginisiasi itu, supaya orang ngelihat lah ya, maksudnya berbagai pihak yang memang mungkin bisa ikut berperan serta ke depannya tahu bahwa kita punya langkah nyata nih gitu. Masya Allah. Harapannya gitu, dan saya yakin sih bahwa orang-orang baik akan orang-orang baik tadi sih, bahwa kebaikan tuh beresonansi, akan memanggil orang-orang yang frekuensinya sama untuk berkumpul, bisa menghasilkan sebuah karya besar untuk umat. Itu berarti ada katalog terbaru juga dari Fathera yang dengan campaign tersebut nantinya. Bisa jadi, sangat mungkin. Khusus gitu. Dengan Bang Dery aja saya bisa bikinkan katalog khusus. Deriansa, X Fathera, ayo dong. Bisa dong. Yang kemarin kita obrolin bisa juga. Itu juga, itu masih. Iya. Insya Allah ada sesuatu lah, insya Allah ya.
Boleh. Nah, kalau ngomongin produk deh. Ah. Kalau ngomongin produk itu siapa yang kepikiran gimana sih tips and trick buat teman-teman deh? Ala Fatkera sendiri dengan kayak gini. Kenapa kok menghadirkan produk kayak gini ya? Iya. Padahal kita statement ini koko modern. Tapi ini koko yang bukan koko sebenarnya. Kayak kemeja kan? Iya. Jadi kita jualan koko tapi bukan koko, gimana coba? Lah terus gimana tuh? Makanya saya nanya Anda. Jangan Anda nanya balik. Saya. Nah, kecuali Anda mau memberikan saham pada saya. Iya. Saya kan kasih input. Kita tunggu valuasinya naik dulu. Iya. Anda mau IPO lalu exit ya? Ya gimana? Sebenarnya ini terinspirasi dari ini sih. Alhamdulillah kita ketika kuliah ya di Jogja, masya Allah sangat dimudahkan untuk mendapatkan akses kajian ya, Bun ya. Yeah. Kita alhamdulillah kita mahasiswa dari berbagai penjuru negeri dapat kemudahan akses. Bisa dibilang kalau gelombang hijrah di Indonesia itu rame 2015 ya ke sini. Iya. Ya alhamdulillah kita bisa dapat jauh lebih awal ya. Yeah. Bisa dibilang lah seperti itu. Di 2007 saya alhamdulillah udah gabung di Wisma di Jogja gitu namanya. Ada mahat namanya Mahat Al-Ilmi ya. Mahat Al-Ilmi yang memberikan kajian berkurikulum dengan harga sangat terjangkau, paling berapa 100.000 ya. Apa itu isinya? Apa yang didapat? Ada usul fikih, usul akidah itu sendiri, fikih itu sendiri. Nah, ada silabusnya itu. Ada silabusnya, ada nilainya, ada lulus enggaknya sampai baca kitab. Tapi saya sayangnya untuk baca kitab kurang. Nah, hubungannya sama produk apa? Iya, kita ada si Ustadz Aris Munandar ya, mungkin sering Ustadz Aris Munandar, hafizahullah. Dia menjadi inspirasi kita ya banyak dari santri Mahat Ilmi yang terinspirasi dari beliau. Salah satunya sih dalam hal pakaian gitu. Dalam hal pakaian beliau termasuk yang berpendapat bahwa berpakaian terbaik ya yang mirip dengan di mana kita bergaul gitu. Karena sebenarnya mungkin pernah ya ada yang ngasih statement bahwa baju itu tidak beragama gitu. Itu kan ngeri banget ya, seolah-olah gitu. Tapi kan memang tidak ada baju muslim. Karena baju muslim yang ada sekarang juga itu dari Tiongkok. Iya, yang keras Shanghai. Iya, namanya juga Shanghai. Namanya juga baju koko. Bukan kerah Riyadh gitu. Atau kerah Mekah gitu. Kerah Shanghai. Kerah Shanghai gitu. Sebenarnya baju itu yang penting karena itu perkara muamalah ya. Hukum asalnya adalah halal. Terlarang jika melanggar kaidah syariat gitu. Ya. Jadi inspirasi dari beliau ya pakai baju yang kurang lebih sama aja dengan orang-orang di sekitar dengan urf. Gitu. Makanya beliau bisa dibilang mungkin, tapi ini kembali kepada fikih ya. Sangat mungkin memang terjadi beda pandangan. Kalau beliau kita lihat lebih sering pakai baju koko Shanghai ya. Dalam mengajar pakai sarung gitu. Koko putih. Nah, itu menjadi inspirasi saya sih ketika kita dulu zaman itu kan arus hijrah belum tinggi. Jadi kalau orang udah kaji ya udah kenal ngaji gitu ke kampus jadinya pakainya beda gitu, mencolok dengan yang lain gitu. Nah, kita terpikir sih kalau kita bisa menghadirkan pakaian yang tetap memenuhi standar syariat ya, kelonggarannya tetap terjaga dalam arti, tapi rapinya juga tetap terjaga. Kalau orang ngaji rapi dilihat kan enak gitu ya. Jadi tetap body fit atau slim fit lah ya. Iya. Tapi juga enggak yang slim banget, enggak ngetat banget. Makanya kita enggak nyebut slim fit sebenarnya, tapi body fit sih. Body fit. Jadi kalau slim fit identiknya sama baju yang ketat ya. Kalau sujud juga ujung-ujungnya tetap kadang kelihatan. Terus di bagian punggung tuh dijahit biar lebih sempit lagi gitu. Nah, kita cuma ngambil secara ukuran lebar dadanya aja ini ngefit di badan gitu. Tapi secara panjang justru kita tambahin lebih tuh 2 cm dari standar yang ada di mall-mall lah gitu. Pantesan nih agak-agak panjang ya. Kalau orangnya mungkin secara tinggi mungkin agak pendek. Tinggi agak pendek. Kadang misal tapi secara badan misal agak gede gitu. Harusnya dia mungkin pakai M pakai L, nanti jadi agak sedikit nambah kebesaran. Bukan kebesaran, nambah panjangnya. Gitu kan. Itu sih, tapi itu tujuannya kita supaya ketika sholat aman sih gitu. Itu kan dari segi cutting, dari segi penampilan biar tetap urfnya tetap dapat gitu ya, kemejaan apa segala macam, bukan yang kaku buat baju sholat gitu dalam tanda kutip ya. Kita memang dari awal misinya bisa dibilang sih menghadirkan baju yang bisa multifungsi. Ya, kalau daripada beli 2 baju yang untuk
Jumatan, untuk ke masjid, sama buat ke kantor, kuliah gitu. Mending beli satu baju yang bisa dipakai dua-duanya. Gitu. Nah, Hari Jumat katakanlah ke kantor, ke kuliah, ya udah pakai itu aja, ke Jumatan aman lah. Oke. Kalau untuk desainnya, iya. kenapa begini? Kenapa begini? Kalau ini ini kan kita 2022 udah perjalanan tahun mau menuju ke tahun ke-7 loh. Oke. Ya telah melewati proses kan. Iya. Nah, maksudnya kenapa garis-garis identiknya? Masya Allah loh, Fathera identik banget loh. Iya, ya alhamdulillah sih kita mulai ditiru oleh sama siapa? oleh brand-brand yang lain yang mungkin lagi mengawali gitu. Oke. Sedang mungkin mereka brand muslimah tapi mau memunculkan couple. Kita lihat sih kayaknya arah-arahnya desainnya udah mulai siapa sih? Kesini-sini ya banyak. Enggak kita sebutin aja. Nggak Ini usah. Kompetitor Fathera sekarang siapa? Coba nanti kita lihat ini. Kita lihat di Ramadan besok. Kira-kira tren baju muslimnya akan kemana? Ada satu ini yang bagus ya, apa ya, idiom kali ya dari teman-teman agen di grup WA agen. Semua kan Fathera pada waktunya. Sekarang udah PD menjadi trendsetter nih kayaknya nih. Hah? Kan dari Bang Dery. Oh iya. Itu yang ngomong agennya loh. Oh, agennya. Bukan kita loh. Udah banyak ya. Mereka percaya. Oh gitu. Coba deh, Mas Gun. Nah, siapa kira-kira kompetitor Fathera saat ini? Ya kita ngomongin competitive landscape lah. Siapa? Kalau mau sebut aja. Kalau mau boleh. Boleh. Kita objektif kan di sini kan. Siapa sekarang yang dirasa kompetitor? Ini nonton nih kayaknya. Ownernya nih. Sebut aja. Kalau buat saya Mas Bang Dedi, di Indonesia untuk kategori fashion pria muslim itu belum ada yang dominan. Kalau saya bilang sih gitu, belum ada yang jadi top of mind bisa dibilang. Oke. Ya rata ya. Rata. Ini jadi kesempatan nih. Siapa yang mau berlari cepat dan mengambil kesempatan ini untuk bisa berada di puncak. Karena bisa dibilang top of mind mungkin ada, tapi belum spesifik ke fashion pria muslim. Masih nebeng ke brand muslimah gitu. Iya, paham. Iya, dan mungkin dulu sangat familiar di offline-nya gitu ya. Ya, tahu lah yang gerenya banyak. Siapa sih? Gerenya banyak. Siapa? Sebut aja. Ya nggak usah. Enggak. Gerenya banyak. Enggak gitu kira-kira. Ya. Tapi ketika digital disruption, saya pakai istilahnya Mas Siwo ya, Yuswo Hadi, Pak Mas Yuswo Hadi. Ketika digital disruption masuk, millennial disruption masuk tidak semua brand bisa menghadapi gelombang ini gitu. Dan justru kesempatan bagi kita pemain kecil, pemain UKM untuk bisa mengambil kesempatan itu sih. Dan kita kepingin mengambil kesempatan itu di tahun ini dan tahun-tahun setelahnya. Belum kejawab nih. Siapa kira-kira yang menurut Anda berbahaya di segi fashion muslim pria? Kalau buat saya nggak ada yang berbahaya. Kan tadi saya bilang ketika di offline. Kalau bisa tuh kita jangan mikir kompetitor. Kalau bisa kita berkolaborasi. Justru saya akan sangat senang ketika kita tuh sama-sama brand muslim punya sebuah persatuan. Karena gini, brand besar aja, corporate gitu ya. Misalnya saya belajar dari Pak Budi Isman sih, bahwa perusahaan susu ya, mereka iklannya kan kelihatan tuh bersanding seolah-olah kayak berkompetisi di TV gitu. Tapi mereka punya persatuan loh. Iya dong. Iya. Keuntungannya apa? Bisa sharing insight satu. Kedua, mereka tuh patungan loh untuk bisa beli data ke AC Nielsen. Untuk apa? Dibedah bareng. Ini bagianmu, ini bagianmu. Kan itu keren. Kalau kayak ceritanya Pak Budi Isman ini, misal mereka perusahaan susu ya, patungan ke AC Nielsen bayar misal berapa? Pernah diceritain tuh kalau nggak salah misal 10 miliar. Kalau buat dapat data kan? Buat dapat data tahunan gitu ya. Kalau itu dibagi berapa perusahaan company kan lumayan. Dibagi 10 company aja udah masing-masing cuma kebagian 1 M. Kan enak, bisa dapat banyak dan dibahas bareng. Kenapa nggak pakai FGD sendiri? Fokus group discussion tanpa lembaga AC Nielsen dan lain-lainnya, mungkin lebih akurasinya tepat. Ya mereka lebih profesional. Pasti mereka secara penggalian data juga jauh lebih bagus. Tapi Fathera juga melakukan itu loh, jangan salah. Ini datanya independen apa lembaga-lembaga besar? Kita independen. Kita kerja sama-sama. Alhamdulillah Ikhwannya juga sudah ngaji juga gitu. Maksudnya sudah kenal, sudah hijrah gitu maksudnya dalam artian ya. Sudah beliau proyeknya juga lumayan loh, maksudnya ngerjain badan standarisasi nasional untuk kategori pendidikan usia dini gitu. Ngerjain yang lain-lain juga. Dia udah lulus S2 juga di IPB gitu. Dulunya di Unpad S1-nya.
dia sangat membantu kita dari sisi analisa customer karena memang ini bisa dibilang kita ingin menjadi brand misi kita kalau boleh kita sebut ya, visi kita itu kita ingin menjadi simbol generasi penggerak kemajuan umat. Kesannya gede banget ya. Padahal nggak segitunya ya. Segitunya. Dalam artian gini, kita kepingin menjadi simbol itu seperti Nike ya. Kenapa kita dulu tuh FDKHR ya, dulu Fathera. Saya singkat FDKHR karena lagi rame-ramenya brand-brand distro disingkat. Kita jadi brand fashion muslim pertama yang menyingkat. Ya, banyak kan yang NBRS. Tahu nggak tahu paling. Noin brand. Bukan, Nibras. Ini saya sebut. Lu nggak apa-apa. Justru saya mau. Iya. Nibras terus siapa? Itu kompetitor yang paling bahaya. Enggak sih, beda segmen, beda positioning. Yes. Kita dari FDKR kita coba pertama sih kita coba F dulu deh di situ. Mesin gitu, ya. Walaupun kita mungkin dari 2015 sudah dikenal di logo belakang tuh. Pokoknya kalau dari belakang lihat salah satu mendeteksi pengguna Fathera adalah ketika kita lihat dia dari belakang. Si coklat yang si coklat label yang, ini ya. Iya. Oke. Betul. Itu mungkin ikonik ya salah satunya karena konsisten sih. Nah di depan ini kita coba F. Mungkin memang secara kaidah branding ini mungkin belum sempurna, tapi buat saya nggak masalah lah. Branding itu nanti juga nggak masalah. Enggak sih, branding itu diterapkan pada porsinya sih buat saya. Ketika kita di posisi di mana nih, posisi kita lagi ada di mana ya kita pakai sesuai dengan kadarnya gitu. Ya ini juga udah branding kok dengan ciri khas garis gini. Iya, tapi betul karena gitu. Logo ini kan hanya identity ya, Tapi dari sini kita kepingin suatu saat F-nya ini menjadi sebuah simbol seperti Nike. Nike dulu kan juga coret ada tulisan Nike. Lama-lama tulisan Nike-nya dibuang. Ya udah melekat. Iya, karena kita kepingin nanti jadi simbol bahwa orang kita sebut sebagai generasi penggerak kemajuan umat itu kita sebut sebagai inspirator. Bang Dery ini inspirator. Masya Allah. Ngasih solusi loh ke semua pengusaha muslim dan kreator muslim gitu kan. Makanya jadi brand ambassador Fathera ini bukan tanpa alasan. Perpanjang kontrak. Karena menginspirasi, ngasih solusi gitu, nggak cuma omdo gitu kan ya. Omong doang. Iya. Di situ. Jadi kita kepingin menjadi simbol. Orang yang pakai Fathera ini punya inspirasi loh, punya karya. Minimal buat siapa? Minimal buat teman kerjanya mungkin, minimal buat istrinya di rumah, minimal buat anaknya gitu. Ya, dengan inspirasi yang kecil kita hargai ya. Dalam artian sekecil apapun inspirasimu gitu, kamu pakai Fathera kamu bisa kita akan bisa melangkah bersama nih menjadi sebuah generasi gitu, yang bisa memberi dampak pada umat. Amin. Gitu ya. Nah, coba misinya intinya kan mau nembak misinya. Ya, coba misinya. Hampir gue mau buka ininya dulu nih. Nyambung ke yang tadi yang dibahas. Misi yang pertama itu menjadikan pelanggan sebagai fokus dalam mengembangkan dalam membangun brand dan pengembangan produk. Ya, yang kedua mengedepankan manfaat jangka panjang dan win-win solution untuk semua stakeholder. Kembali ke misi yang pertama, menjadikan pelanggan sebagai fokus dalam membangun brand dan pengembangan produk. Artinya kita memang sangat fokus nih akan menjadikan fokus pelanggan sebagai pengembangan produk dan bangun brand. Kembali ke yang data tadi, jadi kita memang kepingin benar-benar Fathera ini bisa mewakili pelanggan banget gitulah bisa dibilang gitu. Kita mungkin awalnya dulu Fathera bisa dibilang desainnya dari persepsi saya sebagai desainer. Saya ngelihat kira-kira ke depan ini penawaran yang berbeda dan menarik untuk segmen pria muslim tuh mengarah kemana. Itu 2015 saya udah ngelihat dari salah satu brand artis hijrah yang sangat terkenal dan fenomenal waktu itu punya brand gitu ya. Walaupun dia mungkin jadi brand ambasadornya juga sih sebenarnya, cuma di depan aja. Gerai Hawa. Iya kenapa? Bener kan? Iya, jadi Teguh Wisnu kan? Ya, iya. Jadi inspirasi kita sebenarnya di awal gitu ya. Tapi saya punya mimpi sih bahwa suatu saat Fathera akan punya karakteristik dan akan sejajar bersanding sih. Seperti tahunya sekarang mencuat banget ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba semua izin Allah atas izin Allah. Bismillah. Coba kita lihat dong produk-produknya, ada yang mau gue tanyain juga nih. Intinya adalah ide-ide dengan desain. Coba lihat foto-foto produknya. Nah ini nih dengan konsep-konsep seperti ini yang garis-garis. Terus lagi bawah lagi.
dengan kayak kan andalannya Fathera begitu ya. Iya, garis tengah, nanggung gitu, bawa lagi. Coba kita lihat. Nanggung. Iya maksudnya kan posisinya ada di sini tiba-tiba di tangan. Tiba-tiba di sini Tiba-tiba, gini ya. iya kan garisnya tuh kan sampai ke sini posisinya. Nah, ini kan gaya-gayanya. Nah, ini gimana cara nyusun biar dapetin ini? Gitu ya. Karena kok nggak habis-habis gitu di sini. iya. kok apa ya? Kok kayaknya tuh selalu eksploritasi gitu, luar biasa gitu. Padahal kepalanya satu. Masya Allah. Gimana tuh bisa kepikiran seperti ini? Mungkin saya jelasin dari sisi ketika kita udah di titik 2022 ya. Gitu. Iya. Jadi dari berbagai eksperimen yang kita lakukan gitu ya, kita coba mengkarakteristikkan produk kita. Ternyata produk kita ini selama ini yang diterima sama pelanggan, yang bisa dibilang kita kan jualan cuma ke agen nih, tapi kita juga brand UKM yang udah mikirin nih ngukur penjualan dari agen ke customer. Karena ini sangat sering dilalaikan sama pengusaha-pengusaha yang jualannya ke reseller, ke agen, ke distributor gitu ya. Mana sih yang penjualan? Karena sesungguhnya penjualan yang menentukan sustainability atau jangka panjangnya si brand itu adalah penjualan dari agen atau distributornya ke customernya yang diserap sama end usernya, pemakainya. Oke. Nah, dari semua perjalanan yang sudah dilewati, kita kemudian ngelihat si pola. Oh, ternyata yang diminati itu adalah satu variasi horizontal. Oh, itu data dari mana? Ya dari kita. Kan kita udah ngerekrut data analis. Oke. Gitu. Nah, itu yang paling banyak diminati. Kenapa alasannya orang suka-suka begini? Ada yang karakternya horizontal. Ini horizontal nih. Iya. Yang nabrak ke lengan itu horizontal. Ini kan semua kan? Ya, ini horizontal. Ada yang V. Oh ya. Ada yang V. Terus? Kemudian ada yang vertikal. Oke. Ada yang kita sebut undefined kali. Maksudnya custom. Keluar dari pakem. Ada kalau mau ke bawah coba Studio Fathera aja. Ke bio, oke. Ke bio tuh ada Studio Fathera, diklik itu sebenarnya akun katalog sih. Di private belum di follow. Belum di follow. Back aja back. Ya. Oke. Oh, jadi itu tuh yang menginspirasi kenapa orang suka stripnya begini gitu. Iya, jadi dulunya kan kita hanya coba-coba. Berawal dari coba-coba. Sebenarnya nggak sekedar coba-coba, tapi saya juga ngelihat tren. Oke. Gimana sih tren fashion dunia sedang mengarah kemana untuk fashion laki-laki? Ternyata karena fashion pria bisa dibilang cuma ada dua, Bang Dery. Basic sama fashion itu sendiri. Basic sama kombinasi, sorry. Oh iya benar. Kalau basic tuh Heymel. Prep Studio. Dapat promosi dong. Nggak apa-apa biar semoga bisa jadi brand ambassador. Oh enggak, saya lebih pilih ini. Oh ya, dia kan enggak karena emang ada anda aja di depan saya. Iya. Gitu. Oke, nah ini berarti ternyata banyak diminati yang garis. Karena kita konsisten ya. Karena kita konsisten membangun produk, kita konsisten dari 5 tahun loh Bang Dery. Kita membangun Koko Modern. Oke. Ibaratnya KFC cuma jual ayam aja bisa ke seluruh negara gitu. Iya. Kita di Indonesia jualan Koko Modern. Kok bisa ya bertahan 5 tahun gitu. Karena kita juga coba konsisten. Karena yang konsisten itu karena branding sebenarnya kan konsistensi. Ya, betul. Iya ya. Betul. Untuk melekatkan di pikiran konsumen gitu kan. Kita kepingin kayak Cosmos gitu. Nggak apa-apa deh. Tadi nyebut merek. Idenya Cosmos. Ya, idenya Cosmos. Ingat Cosmos, ingat apa? Ingat Panci apa ya Cosmos itu? Iya. Panci, kok Panci? Magicom, iya rice cooker. Kita kepingin ingat Koko Modern, ingat Fathera. Kita pengen mengklaim itu sih. Iya dong. Sebenarnya. Fokusnya di situ ya. Dengan fokus selama 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir kita pengen ngeklaim Koko Modern, ya udah pokoknya udah haknya Fathera nih, udah miliknya Fathera. Kita kepingin di situ. Apa kita nggak jualan produk lain? Ya jualan dong. Namanya juga orang jualan. Iya, oke. Kan kepingin nambah. Iya betul. Edik ya. Dari revenue stream yang lainnya ya. Oke. Bisa dibilang kita pengen bangun core produknya kita itu di Koko Modern. Kita tahun ini pengen mulai agresif karena sebenarnya sudah dimulai 2 tahun sebelumnya. Tapi kan ada pandemi itu. Ada Mbak Corona itu. Iya, datang tuh. Jadi uji coba trial kita di produk selain Koko Modern nggak begitu smooth gitu. Nah, tahun ini kita kepingin cukup agresif untuk mengeluarkan produk-produk additionalnya. Itu karena kan kalau bisa mungkin orang juga kepingin pakai baju Fathera, celananya Fathera dong. Iya. Tasnya Fathera, topinya. Harus difatherain. Iya, harus difatherakan. Kirimin dong. Mengfatherakan Indonesia. Semua kan
Fathera. Pada waktunya. Ini apa bocorannya sekarang nih? Kira-kira akan ngeluarin yang seperti apa? Ya kurang lebih nanti bisa dibilang gini. Jadi ke depan kita akan dari data yang ada, saya ya kenapa saya bilang karena saya tadi CEO, Chief Everything Officer, yang jadi desainernya juga nih Mas. Nah terus perannya Mas Gunawan apaan di sini? Iya, dia menonton dashboardnya aja. Enak juga kerja ente. Ini naik apa turun? Kalau turun kenapa Mas? Malah dikejar ya. Nonton dashboard aja lihat ini kenapa begini. Kalau naik pesat, saya akan resign dari Papua. Udah saya suruh. Ngapain kamu di Papua terus? Terus? Ya. Sementara itu banyak asing yang bukan itu. Bukan. Kamu harusnya lebih percaya Fathera daripada Papua. Nah, betul. Kalau kamu nggak segera percaya, saya akan nyari orang yang lebih percaya. Bocorannya saya gue itu. Boleh kalau mau dikasih persentase yang bagus. Nextnya berarti apa nih? Gini, tetap model yang kayak begini ya, yang lagi rame ya. Karena dari riset kita coba memainkan 7 faktor poin. Kenapa sih pelanggan Fathera itu beli Fathera? Ya. Satu yang kita uji coba coraknya. Corak itu ini motifnya besar, kecil gitu, tekstur atau apa gitu ya. Oke. Besar atau kecil gitu. Atau abstrak. Bukan abstrak. Besar, kecil atau apa ya satunya, garis kalau nggak salah. Yang kedua motif. Motifnya ini abstrak, garis, kotak atau mungkin geometris atau apa gitu ya. Terus kemudian yang ketiga perpaduan warna ya. Terus yang keempat itu cutting. Terus yang kelima itu kerah. Yang keenam lengan panjang pendek. Yang ketujuh warna terang gelap atau satu lagi apa? Kalau nggak terang gelap satu lagi apa ya? Itulah putih ya. lah atau apa gitu. Ada 7 poin. Kita ukur sebenarnya mereka beli karena apa nih gitu, yang utama gitu. Oh, ini tips and trick nih, cara-cara untuk bikin brand fashion tuh 7 faktor tadi harus diperhatikan. Bukan 7 faktor tadi. 7 faktor tadi karena sudah ada di Fathera. Kalau brand lain bisa jadi beda ukuran faktornya. Oh, kalau teman-teman yang ingin bangun brand dari awal, apa yang perlu diperhatikan langkah-langkahnya? Apa ya? 7 faktor tadi bisa menjadi indikasi nggak? Enggak mesti juga sih. Enggak. Tergantung kalau basic kan enggak ada 7 faktor tadi. Dia cuma jualan warna loh. Look jadinya. Nah, terus dari 7 itu ternyata top 3-nya itu adalah Fathera pelanggan beli karena corak dan motif ya. Corak tuh senang yang kecil-kecil. Motif itu yang abstrak. Ini geometris masuknya. Ini yang paling ya. Terus kemudian kombinasi warnanya 2. Kenapa yang kesini semakin disimpelkan, biru merah. Ini red, warnanya red blood ini namanya. Sama hitam. Ini kan masih nyambung. Karena ini paling diminati sebenarnya. Nah, kita ngelihat 3 faktor dulu aja, yang lainnya sebagai tambahan. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa ternyata orang beli Fathera itu bukan karena semata-mata karena ini warna apa dengan apa. Terus kemudian karena coraknya yang apa, tapi kita menyimpulkan karena looknya. Kalau teman-teman ngelihat Heymail, Prep Studio itu bukan karena beli ini warnanya ini, bukan semata. Tapi dia look satu kesatuan ya. Look satu kesatuan, ternyata ini saya banget. Nah, dengan berbagai analisa data yang sudah kita lakukan, kita menyimpulkan itu gitu. Jadi yang dulu saya ketika mendesain sangat berakrobat mikir cuttingnya mau apa lagi nih. Cuttingnya mau apa lagi nih. Ternyata sebenarnya bukan itu yang utama. Ini balik lagi data ya. Kasih solusi banget buat teman-teman yang memang pengen bangun brand dari awal, terutama untuk fashion muslim ya. Itu coba deh cek datanya deh. Betul. Makanya ada kalau perlu bikin satu departemen research and development deh. Betul. Untuk ngecek sebenarnya tuh yang market butuhkan tuh yang mana sih? Itu penting banget. Itu follow your market gitu ya. Karena nanti kita karena kompetisi jadi nggak relevan setelah itu. Karena kita udah apa? Kita bukan berkompetisi sama brand lain, brand kompetitor, tapi kita berkompetisi sama customer kita. Kalau kita tidak menyediakan produk yang memang pelanggan banget, ya akhirnya pelanggan akan milih brand lain. Sebenarnya bukan salahnya brand lain, tapi salahnya kita. Mikirnya coba dibalik ke kita. Iya, benar. Kayak kita sama istri gitu. Kalau salah pokoknya kita dulu yang salah. Kita salah apa ya? Gitu. Memang laki-laki begitu. Kadang kita sampai bingung gitu. Bahkan kita bener pun jadi salah. Nah, ya, gitu. Udah sesi curhatnya.
Sesi curhatnya udah gitu ya. Oh ya makanya Iya. itu ya data, catat teman-teman ya. Akhirnya nanti kompetitor nggak relevan. Udah kompetitor mau jalan apa juga terserah. Kompetitor mau ngelihat kita, mau niru kita juga nggak masalah gitu. Oke. Karena bisa jadi justru jadi bumerang buat brand lain kalau ngikutin kita. Bisa jadi gitu ya. Karena apa? Karena mereka bukan ngikuti pelanggan mereka. Iya. Tapi mereka ngikuti pelanggan kita. Kan malah repot nanti. Malah Padahal misal bisa jadi secara kualitas beda. Ntar malah bisa jadi ya nggak cocok, nggak fit sama market kita, nggak market fit nanti. Wih, mantap. Bahasa ngeri bahasanya ya. Padahal baru nemu tadi tuh. Boleh nih. Oke, gimana teman-teman kalau pengen daftar agen, mau beli order? Kok tahu sih closingnya harus ini? Iya. Saya kan paham. Ya kan kita ada meeting gitu. Gimana sih kan takutnya kan pengen dapat peluang ya. Daripada di sekarang nih susah nyari uang misalnya. Gini, gue pernah ngomong ke teman-teman juga, guys, ya kalau lo pengen dapetin penghasilan ya bisnis. Tapi biasanya kalau bisnis dari nol tuh berat. Betul. Ya kan, kita harus riset dulu marketnya, kita harus riset dulu produknya dan lain-lainnya. Cara simpel atau jalan pintas buat Anda adalah ikutan sebagai agen atau mitra dari sebuah brand yang sudah naik, Betul. yang sudah valuasinya luar biasa. Sepakat. Akan ini. Siapa coba? Fatkera. Terbaik ya. Terbaik. No kan langsung ada tuh digedein no. Ini cek agen se-Indonesia atau order. Daftar agen di sini juga bisa. Bisa. Jadi memang ini kesempatan sih sebenarnya buat teman-teman karena momen atau hipnya Ramadan itu ya dari 5 tahun perjalanan Fathera 3 bulan sebelum Ramadan itu udah kalau kita duduk di sini tadi sempat panas gitu ya. Itu udah mulai panas itu. Oh, berarti sekarang udah mulai rame dong ya. Karena kan Ramadan 3 sampai 4 bulan Januari lagi. Loh. Iya. Tinggal Februari, Maret. Oh, harus dari sekarang. Sudah mulai berjibaku ini. Iya. Bahkan agen kita ya udah ngerasain bahwa alhamdulillahnya. Jadi kalau tahun kemarin mungkin sebagian pelanggan di Indonesia tuh ada yang menahan gitu ya uangnya. Mereka punya uang sih sebenarnya. Cuma gak nahan untuk belanjanya kapan nih buat Ramadan. Jangan-jangan Ramadannya sholatnya di rumah lagi gitu kan. Kalau yang sekarang lebih optimis karena salah satu agen kita, agen di Jogja gitu ya, agen Jogja. Penjualan Januari di tanggal 19 aja udah ngelompatin Januari di 2021 kemarin. Oh, tembus targetnya. Bukan sekedar artinya nilai omset di bulan Januari 2021 itu udah terlewati di tanggal 19 Januari. Iya, artinya kan berarti udah KPI tembus. Betul, udah tembus bener. Lewat secara kan? keuangan udah lewat. Oh iya, mantap itu. Artinya ini memang animonya udah naik nih pelanggan untuk belanja. Oke, berapa coba untuk mengukur agen order yang paling banyak ke Fatkera berapa? Kira-kira kan keukur dari bahwa dengan penjualan ini berarti dahsyat banget. Iya. Gitu. Coba agen yang paling besar order ke Fatkera paling banyak berapa juta? Enggak, gini. Iya, artinya keukur bahwa memang ini produknya ini gampang banget dijual. Betul sih. Kalau untuk top 3-nya ya, top 3-nya agen dari 60, kita ada 60 agen saat ini tersebar dari ujung Sumatera sampai ujung Papua juga ada loh kan ya. Ada Bapak. Dia pernah meet up juga tuh sama agennya di Papua. Oh gitu, di kantor Freeport. Enggak dong. Tadi marahin sama karena dia mau diprospek. Berapa? Sebelum diprospek sama Freeport, mau saya prospek. Wah, ini. Berapa order belanja? Belanjanya paling banyak berapa? Yang top 3 itu dari per bulan rata-rata 40 juta. Iya. Order 40 juta per bulan. Dan berarti itu kan tiap bulan loh. Tiap bulan. Belum lagi kalau Ramadan. Berarti omsetnya profitnya dia berapa? Ya, enggak, lu ngasih 30 sampai 35% kan? Kalau agen yang top 3 ini masuk agen premium kita. Jadi berapa, dia dapat 35%. 35%. Iya. Komisi untuk agen kalau ngejual Fatkera. Ya, kalau dia full jualan ke end user dapat 35%. Kalau dia punya reseller nanti akan terpotong karena karena reseller nanti kan akan dapat diskon 20%. Iya, coba 40 juta ya dia belanja ya. Artinya kan dia dapat untung atau margin 35%. 35%. Ya kan kita coba ukur aja berapa dia bersihnya dapat 14 juta sebulan. Itu belum Ramadan. Sebelum Ramadan, di Ramadan dia bisa 300 lebih. Kemarin 300 apa? 300 juta. Iya. Ordernya satu agen. Bukan ordernya lebih berarti. Karena enggak 300 juta bersihnya. Bukan 300 juta itu total 300 juta lebih penjualan dia ke end user. Iya, oke, dia dapat. Berarti dia beli ke Fathera lebih lagi. Berapa maksudnya? Di Ramadan ya 400 lebih. 400 juta lebih. Berarti untungnya 100 juta dong. Ya, untung margin, untung kotor lah. Gitu. Iya, 400 juta kali 35% kan. Iya. 140 juta gross profit margin. Tapi dia masih kerja loh.
resign. Bahkan dia kerjanya masih shift malam juga loh. Ngeri ya. Gampang banget dong jualannya. Online doang kan? Iya. Foto-foto produk dominan dikasih dari Fathera. Kan fotonya udah kelas kayak brand-brand di mall kan. 140 juta jadi agen per bulan rata-rata segini. Ya itu Ini kalau editor gua denger dia jangan daftar sono ya, nih ngedit dulu podcast. Itu top 3-nya kita. Jadi per bulan dia ada yang 40, 35 sama yang nomor 3-nya sekitar di kisaran 20 lah. Ya oke lah. Kalau yang rata-rata di 15 top 15-nya itu mungkin atau top 10 atau top 15 mungkin di sekitar 10 sampai 12 atau 10 sampai 14 juta per bulan pembeliannya ke kita. Oke. Untuk awal minimal order berapa sih kalau jadi agen? Kalau untuk agen kita punya dua stage, 2 level, agen reguler sama agen premium. Agen reguler itu minimal 5 juta per bulan, itu paling cuma dapat 28 piece. Jadi dia belanja 5 juta aja udah bisa jadi agen. Betul. Okay. Itu aja 5 juta sih ini memang kita arahkan untuk dibayarkan di awal ya. Oke. Kayak semacam DP gitu. Oke. Terus kemudian nanti pengirimannya 2 kali launching kan, jadi 2 kali distribusi. Jadi kurang lebih 14 piece dikirim, 14 piece dikirim, dan kita ngasih free ongkir ke agen ke seluruh Indonesia, subsidinya sampai 250 kalau untuk tahun kemarin. Tahun ini kayaknya mau diturunkan ke 200. Oke. Tapi kita kasih support yang lain. Supportnya apa? Biaya iklan. Dikasih juga dari Fathera. Ada starter pack-nya. Kalau memang itu oke, nanti mereka bisa budgeting iklan ke kita karena kita udah ada tim yang pengalaman profesional sebagai advertiser. Bocoran nih kalau brand seberang tetangga itu ongkirnya aja ditanggung loh. Iya. Maksudnya ongkirnya dia nanggung sendiri loh. Iya, kalau di sini semua brand selain Fathera. Ya gimana sih? Kan itu margin, tapi kita support ke agen. Karena supaya apa? Supaya margin antara agen yang ada di Sumatera sama yang ada di Sulawesi itu terkalibrasi. Ya sama lah, mereka punya kesempatan margin sama-sama 30%, 35%. Oke, makanya nggak heran saya bisa bayar saya dengan nilai yang jauh dari sebelumnya saya tanpa negosiasi lah. Benar. Karena nggak bisa dinego. Karena nggak bisa dinego. Kalau lo mau sama gue segini, saya kan punya personal branding. Kalau Anda mau ya segini, gitu. Take it or leave it. Iya, akhirnya diambil. Itu jujur jauh loh dari brand ambassador saya di produk brand sebelumnya. Tahu gitu kita nego lagi ya. Berarti besok nggak boleh naik. Tapi gue dapat persentase ya. Boleh. Kalau gue udah nyaman sih biasanya gue panjangin. Udah beneran. Asal kita panjangin lagi segitu mah, insya Allah lah. Baju tapi belum dikirimin ya baru nih. Belum jadi, jangan-jangan. Boleh lah, siap nih teman-teman nih. Coba cek deh daftar agen sekarang. Maksimal berapa untuk pendaftaran agen ya? Bulan apa? Ditutup? Nggak akan ditutup. Peluang banget, solusi banget buat teman-teman dong ya. Tapi saran saya sih pengalaman tahun kemarin kita tuh sampai nutup, ada yang daftar dan kita masukkan ke waiting list karena produknya sampai nggak ada gitu. Itu tahun kemarin ketika COVID itu masih cukup tinggi kan ya, tingginya kan sebenarnya. Itu alhamdulillah kita nahan 15 sampai 20 kalau nggak salah. Agen nggak bisa belanja karena udah habis di sama agen yang existing dan yang sudah daftar sebelumnya. Gitu. Yuk buruan deh. Pokoknya Mas Gunawan, Mas Wildan, thank you banget deh. Ini ayo daftar sekarang juga nih komisi lo buat gue ntar. Ya kan ini kan sebagai makelar. Loh kan kita sudah terikat. Insya Allah saya tidak pindah ke lain hati. Amin. Kecuali di sana berani bayar tinggi. Enggak. Insya Allah setia lah. Syukron ya. Jazakumullah khair ya. Barakallahu fiik. Kita kasih solusi.